Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan untuk bisa dapat hadir pada malam hari ini, dan tak lupa kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang menerang seperti sekarang. Adapun materi pada malam hari ini yang kita akan bahas yaitu organisasi koperasi dalam sistem pasar. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke materi. Pembahasan pertama dibacakan oleh saudara Leo Hendrawan. Persilakan. Ya, baik. Terima kasih kesempatannya. Jadi saya akan membaca dan menjelaskan mengenai materi potensi koperasi dalam sistem pasar. Dalam potensi koperasi dalam sistem pasar ini menghendaki dan merencanakan dalam tiap usahanya memperoleh keuntungan dan memanfaatkan maksimal sehingga perusahaan itu dapat memperoleh laba atau keuntungan. Jadi unsur-unsurnya ialah skala ekonomi, mempunyai posisi tawar-menawar di dalam pemasaran, dan biaya transaksi. Next. Jadi koperasi itu mempunyai dua dasar. Yang pertama ialah internal market, di mana internal market ini arah penyaluran barang koperasi ditunjukkan kepada anggota-anggota. Yang kedua itu ialah external market, di mana external market ini ialah pasar yang ditunjukkan di luar anggota atau untuk umum. Yang kedua oleh saudari Ayu Fitriani, saya persilakan. Pada Ayu Fitriani, saya persilakan. Selanjutnya yaitu koperasi dalam rantai tata niaga. Rantai tata niaga adalah rangkaian atau alur distribusi produk barang mulai dari produsen primer hingga pengguna akhir konsumen. Koperasi dalam arti peran koperasi dalam alur distribusi barang. Di masa Orde Baru, koperasi diberi peran dalam distribusi pupuk melalui KUD. Karena juga koperasi dalam BPPT berperan dalam tata niaga jengkih dan membuat kaya beberapa gelintir orang, namun menyengsarakan jutaan petani. Sekarang koperasi jarang mendapat pemberian fasilitas dan peran dalam tata niaga seperti di masa Orde Baru. Koperasi harus mencari peran sendiri bersaing dengan swasta dan BUMN. Dan yang ketiga saya sendiri. Adapun di sini jaringan kerjasama koperasi. Pengertian kerjasama koperasi. Kerjasama koperasi yaitu merujuk pada praktik seseorang atau kelompok yang lebih besar yang bekerja di khalayak dengan tujuan atau kemungkinan metode yang disetujui bersama. Kerjasama koperasi adalah hubungan antara perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum, baik antara koperasi dengan koperasi maupun koperasi dengan bukan koperasi, dan di bidang usaha atau bukan di bidang usaha, karena kebutuhan bantuan orang lain atau organisasi lain dalam rangka meningkatkan kegiatan usahanya. Koperasi di Indonesia bekerja sama dengan baik dan dengan sesama koperasi, dengan sesama koperasi maupun dengan badan usaha lain yang bukan koperasi. Kerjasama di bidang usaha antar koperasi dapat dilakukan dengan cara membentuk organisasi baru yang berbadan hukum. Maka kesimpulannya, pengertian kerjasama koperasi di bidang usaha yaitu pada dasarnya segala bentuk kerjasama yang bertujuan untuk mempertahankan diri terhadap tindakan pihak luar dengan menarik manfaat yang sebesar-besarnya dari suatu suasana hidup berkumpul. Yang keempat, Saudara Akmal, saya persilakan. Terima kasih moderator.
Adapun bentuk-bentuk jaringan koperasi, yang pertama vertikal. Jadi yang dimaksud dengan vertikal ini yaitu kerjasama antara koperasi-koperasi primer dengan koperasi-koperasi sekunder yang sejenis. Yang kedua itu horizontal. Yang kedua horizontal ini yaitu kerjasama antara koperasi primer dengan koperasi sekunder. Yang ketiga itu diagonal. Jadi yang dimaksud dengan diagonal itu kerjasama antara koperasi dengan koperasi primer dan dengan koperasi tidak sejenis. Yang keempat itu internasional. Jadi yang dimaksud dengan koperasi internasional ini yaitu kerjasama koperasi di dalam negeri dan dengan membentuk organisasi baru yang berbadan hukum. Yang kedua, dalam bentuk proyek atau kementerian usaha tanpa membentuk organisasi baru yang berbentuk badan hukum. Yang kedua itu kerjasama koperasi dengan badan usaha bukan koperasi. Jadi ini ada satu cara. Yang pertama yaitu dengan membentuk wadah baru yang berbadan hukum dan dengan tanpa membentuk wadah baru yang berbadan hukum. Yang ketiga itu kerjasama koperasi bukan di bidang koperasi, antara koperasi dengan koperasi. Jadi di jenis yang ketiga ini memiliki dua tujuan. Yang pertama itu untuk memajukan koperasi itu sendiri, yang kedua itu untuk menambah layanan untuk anggota-anggota. Adapun cara-cara jaringan kerjasama koperasi. Yang pertama itu di tingkat pusat, yang kedua itu di tingkat provinsi, yang ketiga itu di tingkat kabupaten. Manfaat dari kerjasama koperasi. Yang pertama itu meningkatkan pemanfaatan sumber daya dan sumber daya yang berasal dari dalam gerakan koperasi. Yang kedua itu memperluas usaha antara koperasi agar manfaat ekonomis jauh di tangan koperasi. Yang ketiga itu koperasi sebagai kekuatan ekonomi nasional yang tangguh melalui ahli sumber daya teknologi. Yang keempat itu menggalang tumbuhnya kepercayaan anggota maupun masyarakat terhadap koperasi melalui. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya Saudara Kak Ridwan, ya, persilakan. Terima kasih. Saya akan membacakan tentang organisasi koperasi dalam struktur pasar. Pengertian koperasi. Organisasi koperasi adalah suatu cara atau sistem hubungan kerja sama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama, antara orang-orang yang mempunyai kepentingan dan bermaksud mencapai tujuan yang ditetapkan bersama dalam suatu wadah koperasi. Struktur organisasi koperasi menurut Ropke dalam bukunya The Economic Theory of the Conversation mengidentifikasi ciri-ciri organisasi koperasi sebagai berikut. Yang pertama, terdapat sejumlah individu yang bersatu dalam suatu kelompok atau dasar sekurang-kurangnya suatu kepentingan atau tulisan yang sama yang disebut sebagai kelompok koperasi. Yang kedua, terdapat anggota koperasi yang bergabung dalam kelompok usaha untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi mereka sendiri yang disebut sebagai swadaya dari kelompok koperasi. Dan yang ketiga, anggota yang bergabung dalam koperasi memanfaatkan koperasi secara bersama yang disebut sebagai perusahaan koperasi. Dan yang keempat, koperasi sebagai perusahaan mempunyai tugas untuk menunjang kepentingan para anggota kelompok koperasi dengan cara menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh anggota dalam kegiatan ekonominya. Selanjutnya Saudari Medika, ya, silakan. Koperasi pada dasar suatu pasar disebut
terdapat jual dan kompetisi tinggi pada satupun dari melalui harga yang berlaku. Barang dan jasa yang dijual adalah homogeni, dapat mobilitas sumber daya yang sempurna. Setiap produsen maupun konsumen mempunyai kebebasan untuk keluar masuk pasar. Setiap produsen maupun konsumen mempunyai informasi meliputi perubahan harga, kuantitas dan kualitas barang, dan informasi lainnya. Tidak ada biaya atau manfaat eksternal berhubungan dengan barang dan jasa yang dijual di pasar. Ya, selanjutnya oleh Saudara Gifar Alfarizi. Saya persilakan. Ya, Gifar Alfarizi, saya persilakan. Kalau tidak ada, saya persilakan untuk membacanya Saudara Leo. Ya. Ya, terima kasih kesempatannya. Karena berhubung Saudara Gifar tidak sempat masuk di dalam room Zoom, jadi saya akan membacanya. Jadi, koperasi dalam pasar persaingan monopolistik. Pengertian pasar monopolistik. Jadi salah satu pasar yang dimana terdapat banyak produsen yang memproduksi atau menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dan beberapa aspek. Penjual di pasar monopolistik tidak terbatas, tapi setiap produk yang dihasilkan pasti memiliki karakter tersendiri yang membedakannya dengan produk-produk lainnya. Aspek tersebut misalnya dengan membedakan bentuk, warna, atau kualitas, sehingga konsumen tidak akan memilih merek yang lain atau mengganti-ganti merek. Teori pasar monopolistik ini dikembangkan karena ketidakpuasan terhadap persaingan sempurna maupun monopoli. Nah, mengenai karakteristik pasar persaingan monopolistik. Dalam pasar persaingan monopolistik, walaupun terdapat banyak produk yang dihasilkan sama, namun produsen membedakan karakteristiknya, baik dalam hal mutu, desain, mode, maupun kemasan. Perbedaan-perbedaan ini membuat konsumen memiliki banyak pilihan untuk menentukan produk yang akan dipilih dan digunakan. Setiap perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik akan berusaha memproduksi produk yang mempunyai sifat khusus yang dapat dengan jelas dibedakan dengan hasil perusahaan lain. Terdapatnya berbagai variasi produk merupakan keistimewaan dari pasar persaingan monopolistik. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Ale. Ya, selanjutnya pertanyaan terakhir saya berikan kepada Saudari Alda. Ya. Ya, Saudari Alda, saya persilakan. Jandur baribut apa aja ini? Ya, Saudari Alda boleh dimulai. Iya, terima kasih. Koperasi dalam pasar oligopoli adalah struktur pasar di mana hanya ada beberapa perusahaan penjualan yang menguasai pasar, baik secara independen atau sendiri-sendiri maupun secara diam-diam bekerja sama. Oleh karena itu, perusahaan dalam pasar hanya sedikit, maka akan selalu ada rintangan bagi perusahaan atau penjual baru untuk memasuki pasar. Di samping itu, setiap keputusan harga yang diambil oleh perusahaan-perusahaan lain dewasa ini hanya banyak koperasi di pasar-pasar lokal yang telah berintegrasi vertikal atau pasar-pasar yang lebih besar, di mana perusahaan yang telah mapan masih sangat terbatas. Baik, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami, kelompok 1,
yang membahas tentang organisasi koperasi dalam sistem pasar. Mungkin itu saja dari kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan karena kami hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan dosa. Saya akhiri dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.